Kemudian apa sih hikmah dari bulan Ramadan ini? Nah, sebenarnya bulan Ramadan ini terdapat hikmahnya di antara dari 5 kata kalimat Ramadan itu. Ada huruf ro, ada huruf mim, ada huruf do, ada huruf alif, dan ada huruf nun. Ramadan. Nah, ya, huruf ro, mim, do, huruf alif sebagai harokat panjangnya, dan huruf nun. Apa itu arti dari masing-masing hurufnya? Yang pertama adalah huruf ro. Huruf ro diartikan sebagai bulan rahmat. Nah, ini di mana bulan Ramadan merupakan bulan rahmat bagi seluruh orang Islam. Bagi orang-orang yang mereka tidak beragama Islam, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah huruf mim. Mim diartikan sebagai bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka saat bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk menunaikan ibadah sholat tarawih. Beberapa tempat itu ketika selesai sholat tarawih, zikirnya itu ada yang diawali dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Tujuannya apa? Meminta ampun kepada Allah. Itu. Ada juga yang astagfirullahaladzim, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu. Jadi yang pertama adalah huruf ro, di mana diartikan sebagai bulan Ramadan, dan yang kedua adalah huruf mim, diartikan sebagai bulan maghfirah, di mana kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah huruf do. Huruf do diartikan bahwa keistimewaan bulan Ramadan sebagai sahrudiyah atau bulan bercahaya. Kenapa maksud dikatakan sebagai bulan bercahaya? Karena tampak sekali pada malam bulan Ramadan, malamnya ini luar biasa gitu. Kalau malam-malam biasa bukan bulan Ramadan, itu biasanya musolane sepi, bar maghrib balik. Tapi nek bulan Ramadan enggak, bar maghriban yang mandeng sik nang musola. Ada yang mengantarkan takjil biasanya. Selesai maghrib pulang, lanjut isya lagi, berjamaah lagi, menunaikan ibadah sholat tarawih. Sehingga musola terlihat ramai, masjid terlihat ramai. Terlihat sekali cahaya pada malam bulan Ramadan. Selesai tarawih, menjalankan sholat witir. Selesai witir, menjalankan tadarus Al-Quran. Belum lagi nanti ketika menjumpai malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Dalam Al-Quran dijelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya ada malam kemuliaan itu. Apa itu? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan, Bu, 1000 bulan itu sama halnya dengan 83 tahun. Seandainya kita menjumpai malam itu, dan kapan? Biasanya beberapa ulama berpendapat malam itu bisa jumpai di akhir-akhir bulan Ramadan. Orang ibadah sekali dilipat gandakan sampai 1000 atau 1000 bulan tadi. Mudah-mudahan ibadah kita semua ini sampai nanti selesai bulan Ramadan dan menjumpai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang keempat, di antara hikmah bulan Ramadan dari kalimat Ramadan adalah huruf alif yang mewakili keistimewaan Ramadan sebagai syahrul iman. Halo Bu. Syahrul iman adalah di mana ditujukan bahwa puasa ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau orang itu tidak beragama Islam dan tidak memiliki iman, tentu tidak bisa memperoleh dari keistimewaan bulan Ramadan. Jelas. Apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wajib hukum puasa bagi orang Islam, baik dia laki-laki maupun perempuan. Tujuannya apa? Mencapai derajat takwa. Dan yang terakhir adalah syahrun najah, di mana ditujukan bahwa Ramadan ini
masuk dalam huruf yang kelima, yaitu huruf nun, yaitu bulan kesuksesan. Apa maksudnya? Ibadah kita dari awal sampai hari ini atau sampai besok selesai Ramadan, kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Halo Bu. Ada sebuah kisah yang menceritakan banyak sekali di antara orang Islam itu ketika puasa tidak memperoleh apapun. Maka kisah ini saya ambil dari dua hewan ini yang ikut berpuasa. Yang pertama, hewan itu disebut sebagai ular. Apa Bu? Ular. Yang kedua, hewan itu disebut sebagai ulat. Yang pertama ular, yang kedua ular. Ibu-ibu tahu yang pertama hewan bernama ular? Tahu bentuknya ular Bu? Ulo bahasanya. Ulo ngertos napa mboten Bu? Tahu kehidupannya ular? Ular itu biasanya jalannya iya, glosor-glosor dan lain sebagainya. Ternyata Bu, ada suatu ketika seekor ular itu dia melaksanakan ibadah puasa. Kapan? Ketika menginginkan wajah yang baru, kulit yang baru. Beberapa hari, nah, apa bahasanya Bu? Nelungsumi. Seekor ular juga dia suruh puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ular, nek kowe pengen ganti ya kowe kudu poso. Sama seperti kita, menahan diri dari segala sesuatu. Bahkan ular pun ketika mau ganti kulit itu, sampai lewat yo meneng wae. Gak gelem nyopot, gak gelem mangan. Itu ular. Ada beberapa hari dia harus berpuasa. Namun tahukah kita sifat dari ular itu apa? Satu, ketika kita bertemu dengan ular, bagaimana Bu? Melayu, wedi, menakutkan, melihat jalannya yang menjijikkan, menggelikan. Bahkan lari saja lebih cepat dari ular. Di air bisa, di darat juga bisa. Namun apa? Ketika selesai berhari-hari dia berpuasa, akhirnya apa? Diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai puasanya, mengganti kulitnya dengan kulit yang baru, wajah yang baru. Namun apa? Karena sifatnya si ular dan bentuknya ular, meskipun dia sudah berpuasa, wajahnya masih berwajah ular, bentuknya masih bentuk ular, dan jalannya masih seperti ular. Itu puasanya si ular. Yang kedua, ulat. Halo Bu, Ibu, ulat pernah lihat belum Bu? Di mana biasanya ulat hinggap Bu? Di daun, macam-macam bentuknya. Ternyata ulat juga sama Bu. Ada sewaktu-waktu dia disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ular Bu, lihat jalannya sudah geli, lihat bentuknya yang merinding. Bagaimana sikapnya si ulat? Luar biasa. Nempel nang godhong apa wae iso entek. Sing nom entek nempel sing tuwek yo entek. Itu ulat. Ulat ya, atau ular bahasanya. Namun sewaktu-waktu ulat tadi juga dia harus berpuasa. Yang dulunya makan daun-daunan yang luar biasa banyak, yang hijau habis, yang tua juga habis. Dia juga harus menahan diri untuk tidak makan berhari-hari. Bahkan ada ulat yang menggantung di sebuah ranting menjadi kepompong. Dia nggak makan, dia nggak minum, zikir kepada Allah, berharap apa? Setelah puasa memperoleh sesuatu yang diinginkan. Singkat cerita, selesai puasanya si ulat tadi. Begitu keluar, begitu selesai menjalankan ibadah puasanya, si ulat yang dulunya menjijikkan, menggelikan, berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Lalu apa pelajaran yang dapat diambil? Ulat yang dulunya menjijikkan, tidak ada yang suka dengan kehidupan si ulat, begitu berubah setelah puasa menjadi seekor kupu-kupu, semua manusia menyanjungnya. Wah, indah sekali kupu-kupu itu, terbang kemana-mana, mengepakkan sayap. Itu puasanya si ulat. Beda dengan si ular tadi, setelah sekian lama berpuasa berganti wajah baru, ulat masih tetap ular, jalannya seperti ular, ketemu orang masih tetap takut Bu. Ya, gak ada orang yang memuji.
Kenapa? Karena dekat dengan ular bahaya. Nggak disenggol iso nyokot, kemudian disenggol. Bisa mengenai bisanya. Nah, dari hikmah kedua hewan itu kita pilih. Kita pilih yang mana? Harapannya apa? Kesuksesan ibadah puasa itu ketika dulunya kita punya kebiasaan buruk, itu harus kita tinggalkan. Sama seperti kupu-kupu tadi yang dulunya menjadi ulat, pribadi yang tidak baik. Setelah puasa, selesai nanti 30 hari Lebaran, selesai hari raya, kita mencerminkan pribadi-pribadi yang baik. Jangan seperti ular, selesai berpuasa kembali seperti kehidupannya, mencaci maki orang, menghina orang, menjelek-jelekkan orang lain. Namun kita harus bisa seperti kupu-kupu, seperti ulat yang dulunya jijik, semua orang jijik dengan kita. Selesai 30 hari kita berpuasa, semua orang suka. Tampak keindahan bahwa kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong seperti puasanya ulat yang dulunya menjijikkan sikapnya, sifatnya, kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, banyak membawa manfaat bagi apapun makhluk yang ada di dekatnya. Mungkin itu saja. Ini untuk door prize siapa Pak yang tanya? Langsung. Ini untuk anak-anak, ibu-ibu atau bapak-bapak? Untuk anak-anak. Halo adik-adik.